Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Man seputar dunia peternakan, flora dan fauna. Baik, di sini saya akan meliput tentang kampung yang membudidayakan lele, dan yang lebih uniknya adalah pakannya ini diciptakan sendiri, bukan menggunakan. Oke, gimana kelanjutannya? Saksikan saja. Kita langsung bertemu dengan owner dan pembina dari Magot tersebut. Sekarang kita udah ketemu sama pemilik dari Kolele Farm ini, yaitu Bapak Herianda. Nah, kita langsung tanya-tanya aja sama Bapak Herianda, Kolele Farm ternak lele dan magot. Gimana ceritanya? Oh, berawal kita ini karena musim pandemi belum juga berakhir. Kita juga kegiatan yang tadinya saya ojol, kemudian orderan juga sudah sepi. Saya berpikir ulang apa ya yang bisa kita lakukan agar ada perputaran roda rezeki seperti itu. Kemudian saya awalnya ziarah di makam ini. Setelah saya duduk berpikir, kenapa makam yang tadi menyeramkan tidak dibuat menyenangkan? Selain kita juga itu memberikan suatu, selain ziarah memberikan doa-doa, tapi juga di sini biar supaya makam ini selalu dikunjungi. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, kita sudah mendengar lama tentang magot. Kemudian juga saya juga kebetulan hobi dengan ikan. Nah, berawal dari hobi, insya Allah sih kita mau mulai untuk beternak ini dari awal hobi, mudah-mudahan akan berkembang dan menjadikan suatu ladang ekonomi buat kita dan keluarga. Ya, teman-teman, ada hal yang unik lagi. Ternyata dari sosok penggagas budidaya lele dan magot, sosok Pak Heri ini adalah sosok seorang RT yang ada di desa. Informasinya ada seorang RT. Ya. Di RT mana nih, Pak? Daerah Lebak Sari, Tanjung Barat, RT 11 RW 5, Bantar Ciliwung. Oh, Bantar Ciliwung. Nah, warganya ada nggak nih yang seperti ini? Apa baru Pak RT aja nih? Ya. Kita menggagas nanti ke depan kita sudah koordinasi ke tingkat RW, RT sampai tingkat kelurahan dan kecamatan agar nih bisa disosialisasikan ke tiap-tiap RT minimal. Apalagi setiap RT itu ada beberapa komunitas yang kita jadikan sebagai pengurai sampah dengan magot. Nah, berawal dari situ saya juga terinspirasi, kenapa enggak gitu. Ini kan bisa mengurangi sampah-sampah di warga agar dia itu bisa memberikan sampahnya, sampah organiknya itu, nah menjadikan Tanjung Barat khususnya dan juga wilayah Lebak Sari ini kan mengurangi sampah kan atau belum. Untuk kita berbuat ini, yang intinya adalah kita mulai dulu dari hobi. Kalau namanya hobi berarti nanti kan kesinambungan dan itu bisa menghasilkan. Nah, karena kita itu baru berusia 1 bulan, sini kita sudah ada 3 kolam yang semuanya kolam ini sudah terisi 4.000 ekor ikan lele dalam usia 2 minggu. Kemudian kita masih pusing lagi nih, kita termenung lagi. Lele 4.000 makannya apa nih ya? Selain makan yang pokok yang seperti biasa itu, apa namanya pur-pur seperti itu, kita harus cari makan alternatif. Magot lah. Magot ya. Ya, makanya antara lele dengan magot ini adalah suatu kesatuan dan juga menjadi produksi dan juga bisa menghasilkan. Oh, gitu. Itu bisa idenya mencuat magot itu dari mana ini? Kita awalnya melihat pada saat lagi kodek-kodek sampah, ngerok-ngerok sampah gitu, kok ada ayam makan. Makan apa namanya itu belatung, kalau kita bilang belatung magot ini. Dulu kita belum pernah, kita kenal belatung. Kok dimakan? Kita cari tahu tentang apa sih belatung tersebut. Ternyata itu magot yang bisa menghasilkan dan juga menjadi pakan alternatif. Kenapa enggak kita mulai sekarang? Maka kita modalin semuanya dengan kandangnya. Kemudian kita sudah mulai beternak, lagi menjadi pakan alternatif daripada lele tersebut untuk minimalisir pengeluaran tentang pakan tersebut. Membeli tetapi bisa mengkonsumsi sendiri. Nah, alternatifnya ini dari Pak Heri adalah magot.
Nah, kira-kira Pak RT, ini manggotnya dari mana nih? Kita kan Didapat pertama. kita komunikasi dengan teman-teman, kemudian kita lihat di Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita komunikasi dengan dia, kemudian kita kerjasama, dia survei 10 gram. Ternyata dari 10 gram ini kita bisa menghasilkan 11 kotak maggot yang kalau kita hitung nggak bisa kehitung dah, ribuan, jutaan ternyata. Dan ini potensinya bisa untuk pakan lele, ternak ayam, bebek dan semuanya itu ya kita bisa berikan pada dia. Jadi bisa mengurangi pembelian dengan pakan yang ada di pasaran. Model kayak pelet gitu kan? Ya, pelet. Baik, ini bisa ditunjukin ini apa nih, Pak? Ini baru saja kita rilis untuk kandang BSF, lalat BSF. Disinilah dia yang cikal bakal menjadikan maggot. Oh, gitu. Kalau yang ini bisa ditunjukkan? Ya, silakan. Tarik. Nah, ini nih teman-teman, hasil telur yang 10 gram itu setelah berapa hari? Baru Seminggu ini telah menghasilkan ribuan manggot yang sudah menetas. Ya. Ini baby manggot. Baby maggot. Ini bisa disaksikan. Ini ribuan maggot tersebut ini sudah bisa untuk dijadikan pakan lele, ayam, burung. Jadi untuk pakan alternatif. Oh gitu ya. Kemudian ini dari sisa-sisa buah-buahan busuk atau yang kemarin saya ambil yang 4 kantong itu dari tukang rujak. Oke. Ini satu hari sudah seperti ini, Baik. sudah habis dimakan sama dia. Berarti makan yang konsumsinya itu dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Yang bekas, yang Yang rusak-rusak yang juga, yang sudah tidak digunakan ternyata untuk maggot sangat bermanfaat. Oke. Uniknya lagi, setiap kali kita masukkan sayur-sayur buah-buahan tersebut ini yang makan selalu tapi tidak ada kotorannya. Oke. Yang ada malah yang kita kasih jadi umpannya ini habis. Itu yang kita sangat heran, ini kekuasaan Tuhan. Sehingga artinya ini pun juga sangat menguraikan sekali untuk sampah-sampah organik yang ini kalau umpamanya jadi suatu kebiasaan di tiap lingkungan, di RT maupun di rumah tangga dengan ini itu mengurangi sampah organik yang ada di lingkungan. Teman-teman, ternyata manggot ini sangat bermanfaat baik untuk pakan hewan, ternak, baik itu unggas maupun lele, ikan dan sejenisnya, dan juga bisa mengurangi potensi sampah baik itu skala rumah tangga maupun skala lingkungan. Oke, Pak Heri, mana lagi kira-kira biangnya atau yang paling besar-besarnya sudah ada belum? Bisa ditunjukin? Ini maggot dewasa yang sudah jadi pupa yang cikal bakal lalat. Oke, ini ya? Ya, ini sudah bisa kalau yang penghobi mancing ini sudah bisa untuk mancing seperti di danau, untuk ikan lele, ikan mujair ini sudah bisa jadi umpan. Oh, gitu. Bahkan juga apabila kita punya ternak ayam atau bebek atau burung, ini kita kasih dia udah pasti berebut. Karena apa, protein dan gizinya ini lebih dari 30% dibandingkan dengan pelet yang ada. Jadi tidak kalah dengan pelet. Kalau pelet beli, tapi maggot jadi menghasilkan banyak. Mana lagi? Ada lagi? Ada. Ini teman-teman. Yang seminggu lagi dia ini akan menjadi kepompong dan menjadikan lalat. Kalau satu ini aja udah berapa ekor, maka kalau seperti ini sudah berapa banyak. Ini adalah potensi untuk bisa kita kembangkan dan bisa menjadi skala besar untuk kita produksi. Dalam beberapa bulan terakhir, nama maggot mendadak populer di kalangan pembudidaya ikan di Indonesia. Nama tersebut menjadi buah bibir karena pemerintah Indonesia sejak awal 2020 sudah menyebutkan akan menjadikan larva lalat black soldier fly atau BSF itu sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan. Meski sudah ada bahan baku lain yang juga bisa dijadikan bahan baku alternatif, namun pemerintah terlihat fokus pada maggot karena banyak manfaat dan keunggulan yang tidak ada pada bahan baku lain. Keunggulan itu diantaranya karena maggot mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan. Pembuatan yang mudah dilakukan oleh siapa saja dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau karena media utamanya adalah sampah organik. Manfaat lain dari maggot adalah pengelolaan sampah organik yang biasanya banyak diproduksi oleh rumah tangga. Dengan diolah menjadi maggot, sampah akan menghilang
dan di saat yang sama akan menjadi makanan untuk ikan. Munculnya maggot sebagai kandidat utama bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan, karena maggot memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ikan. Artinya, komponen yang dibutuhkan untuk membuat pakan ikan yang mengandung gizi cukup baik bisa didapatkan dari maggot. Selain itu, maggot juga dinilai potensial karena mudah didapat, diproses, dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas dengan harga yang murah. Adapun komponen yang dimaksud adalah protein yang menjadi kebutuhan utama ikan dan bisa didapatkan dari pakan ikan. Salah satu nutrisi pakan yang memegang peran penting dalam pertumbuhan ikan adalah protein. Kualitas protein sangat tergantung dari kemudahannya dicerna dan dinilai biologis yang ditentukan oleh asam amino yang menyusunnya. Semakin lengkap kandungan asam aminonya, maka kualitas protein akan semakin baik. Sebelum maggot muncul sebagai kandidat utama, para pembuat pakan ikan harus bekerja keras untuk menghadirkan produk yang baik dan berkualitas dengan kandungan protein yang tinggi. Namun, upaya tersebut berujung pada konsekuensi harga dari produk pakan itu tersebut menjadi mahal, karena bahan baku dengan protein tinggi harus didatangkan dengan cara impor. Alhasil, tingginya harga pakan semakin melambung karena harus ditambah dengan biaya impor. Diketahui, maggot adalah organisme yang berasal dari larva Black Soldier Fly atau BSF dan dihasilkan pada metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang nantinya akan menjadi BSF dewasa. Untuk mendapatkan maggot, siapapun bisa melaksanakan produksi dengan mudah, cepat, dan kemudian melaksanakan panen dari usia 10 hari hingga 24 hari. Periode waktu yang disebutkan di atas untuk bisa melaksanakan panen adalah saat BSF sudah menetas dan kemudian masuk fase larva yang bisa tumbuh antara 15 sampai 20 mm hingga masuk masa pupa. Setelah menetas, maggot yang dihasilkan dari BSF akan mengandung protein yang tinggi antara 41 sampai 42% protein kasar, 31 sampai 35% ekstra etel, 14 sampai 15% abu, 4,18 sampai 5,1% kalsium, dan 0,60 sampai 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Sementara itu, kandungan protein dalam pakan ikan umumnya berkisar antara 20 hingga 45%. Dengan kata lain, maggot mengandung protein dan gizi tinggi yang unggul untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan sistem imun ikan. Selain bergizi tinggi, harga maggot juga cukup terjangkau di pasaran karena bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan maggot bisa didapatkan dengan